Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ru'yah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita semua pernah mendengar ucapan-ucapan dari seseorang yang mungkin pernah mengatakan yang namanya ruqyah itu hukumnya haram, atau orang yang minta ruqyah itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Yang perlu diketahui di sini, ketika kita membicarakan hukum agama, hendaknya janganlah kita memutuskan hukum itu sesuai dengan pikiran dan kehendak hati kita. Nah, ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah sebuah ucapan, sebuah jampi-jampi untuk memohon perlindungan. Tentunya kita sebagai umat Islam itu tidak memiliki daya dan kekuatan, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ibadah, tidak memiliki kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah kita umat Islam. Kemudian apa yang dinamakan ruqyah syariah? Lah, setelah zaman jahiliyah beliau Nabi diutus untuk menyempurnakan agama Islam, kemudian beliau Nabi memberikan keringanan. Ketika umat Islam dimintai tolong oleh saudaranya untuk meruqyah ataupun hal yang lainnya, maka beliau Nabi memperbolehkan membantu orang tersebut. Akan tetapi beliau Nabi memberikan catatan, yang namanya meruqyah, ruqyahnya orang Islam, yaitu yang pertama dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian yang kedua dengan doa-doa yang diajarkan oleh beliau Nabi maupun para ulama salafus soleh. Apakah ada dalilnya atau hadisnya yang mengatakan bahwasanya ruqyah ini diperbolehkan? Karena mungkin bagi kita yang kurang paham tentang hukum itu, ketika ada orang yang berbicara itu ada orang diruqyah gini-gini, jangan diruqyah nanti malah penyakitnya tambah parah, atau jangan diruqyah, ruqyah itu hukumnya gini-gini. Mungkin kita pernah mendengar. Nah, di sini kami akan berbagi informasi sesuai apa yang saya bisa, akan menyampaikan rujukan dari ulama ahli hadis maupun dari para ulama salafus soleh yang membicarakan tentang ruqyah. Yang pertama adalah salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab Imam Muslim, yang diriwayatkan juga di dalam Rawahu Muslim. Ini disebutkan arkhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil hayyati li Bani Umar. Beliau Nabi memberikan keringanan di dalam masalah ruqyah seseorang sahabat yang dulu digigit ular, yaitu Bani Umar. Di sini di hadis ini diceritakan. Qala Abu Zubair sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu ladaghat rajulan minna aqrabun. Dulu di zaman sahabat itu ada seorang laki-laki yang digigit kalajengking. Wa nahnu julusu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pada waktu itu, kita ini berarti sahabat Abu Zubair ini duduk beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, ya Rasulullah arki. Kemudian ada sahabat yang lain yang mengatakan, ya Rasulullah, ruqyahlah orang yang digigit kalajengking itu.
Kemudian beliau Nabi bersabda, man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al, rawahu Muslim. Barang siapa seseorang yang bisa memberikan manfaat, bisa menolong kepada saudaranya sesama muslim, falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi hadis ini yang pertama menjelaskan diperbolehkan untuk meruqyah. Kemudian yang kedua, kita ketika ada orang lain yang meminta tolong kepada kita untuk dimintai tolong meruqyah, ini diperbolehkan. Yang penting ketika ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita dan kita bisa memberikan kemanfaatan atau pertolongan itu, falyaf'al, maka lakukanlah. Rahasa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bani Umar bin Hazm fi ruqyatil hayati. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kemurahan pada Bani Umar bin Hazm ketika digigit ular. Warukhsah innama takunu ba'dan nahyi. Jadi kemurahan, kelonggaran tentang ruqyah ini diberikan oleh beliau Nabi setelah ada larangan minta untuk diruqyah. Jadi kalau ruqyah zaman jahiliyah dulu, ruqyahnya tidak dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak meminta kepada Allah. Nah, setelah ada laki-laki yang digigit kalajengking atau digigit ular, beliau Nabi memberikan kelonggaran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad naha 'anir ruqa, yang mana ruqyah dulu, ruqyah zaman jahiliyah ini dilarang oleh beliau Nabi. Lima asa ayyakuna fiha minal alfat al jahiliyah. Kenapa ruqyah zaman jahiliyah itu dilarang? Karena di dalam ruqyah orang-orang Yahudi zaman jahiliyah dulu, di dalam jampi-jampi, di dalam ruqyahnya itu mengandung beberapa lafaz-lafaz jahiliyah. Lafaz-lafaz jahiliyah itu apa? Tentunya yang namanya orang agamanya bukan agama Islam, tentunya dia tidak meminta pertolongan kepada Allah karena dia tidak beriman kepada Allah, maka dilarang oleh beliau Nabi. Fantaha an-nasu 'anir ruqa, karena ada pelarangan semacam itu, ruqyah dengan lafaz-lafaz yang jahiliyah, maka manusia dilarang untuk melakukan ruqyah yang jahiliyah. Farakhasa lahum fiha, kemudian beliau Nabi memberikan kemurahan. Idza lam tastamil alal alfadi al jahiliyah, beliau Nabi memberikan kemurahan ketika ruqyah yang dijadikan untuk mendoakan, untuk menjampi-jampi ini tidak mencakup lafaz-lafaz jahiliyah, tidak mengandung kemusyrikan. Kemudian di dalam hadis yang lain itu disebutkan, wa yahki Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna rajulan ladaghathu aqrabun, ada seorang laki-laki yang digigit kalajengking. Wahia al hasyaratu as-saudau as-sama. Kalajengking itu dijelaskan yaitu hewan melata yang hitam yang mempunyai racun. Wa kanu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu itu sahabat Jabir sedang duduk bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain. Faqala rajulun lahu, kemudian ada seorang laki-laki yang berkata kepada beliau Nabi, ya Rasulullah arki, wahai Rasulullah arki, ruqyahlah ia. Kemudian beliau Nabi bersabda itu tadi, man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Ketika kalian bisa memberikan manfaat, bisa menolong kepada saudara kalian, falyaf'al, maka lakukanlah.
Jadi hukum apabila kita dimintai tolong oleh orang lain untuk meruqyah ataupun yang lainnya menolong, memberikan kemanfaatan, kok kita bisa, maka lakukanlah, karena ini adalah sabda dari beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang namanya ruqyah itu apa? Ruqyah itu sudah saya jelaskan, saya sampaikan berkali-kali. Yang namanya ruqyah syar'iyyah yaitu adalah hiya al-adkar minal Qur'an wal ad'iyah wat ta'widat atsabidah fis sunnah awil ad'iyah al-masyru'ah, yaitu beberapa kalimat-kalimat Al-Qur'an, zikir, doa memohon perlindungan yang terdapat dari Al-Qur'an, dari hadis beliau Nabi, dan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Dan yang namanya ruqyah ini tidak terkhusus untuk gigitan hewan saja, tapi juga berbagai macam cobaan, berbagai macam penyakit. Ketika seseorang tersebut oleh Allah diberikan cobaan, baik berupa penyakit digigit kalajengking maupun penyakit yang lain, minal amrodi, dari beberapa penyakit, wasururi jami'i makhlukatillah, dan dari keburukan-keburukan setiap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat kita meruqyah itu bagaimana? Dijelaskan di dalam hadis ini, liyu'idahullahu minas sururi bi anwa'iha. Kita memohonkan perlindungan apabila kita meruqyah orang lain. Kalau meruqyah diri sendiri berarti kita memohon perlindungan kepada Allah minas sururi bi anwa'iha, dari setiap keburukan yang akan kita terima. Kalau sudah kita terima, agar keburukan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua juga terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, an Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Utsman bin Abi As, yang mana sahabat Utsman ini tubuhnya terasa sakit. Annahu syaka ila Rasulillah, kemudian beliau mendatangi beliau Nabi, sahabat Utsman mendatangi beliau Nabi, waja'an yajiduhu fi jasadihi, karena tubuhnya terasa sakit. Faqala lahu Rasulullah, kemudian beliau Nabi bersabda, "Do' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi salasan wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru." Kemudian beliau bersabda, Nabi bersabda, letakkanlah tanganmu pada anggota tubuh yang terasa sakit, wa qul bismillahi salasan, ucaplah bismillah 3 kali, wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu adalah hadis-hadis sahih, salah satu dari beberapa hadis yang membahas tentang ruqyah. Jadi mudah-mudahan bagi kita yang masih ragu tentang ruqyah, setelah tahu apa yang saya sampaikan, bahwasanya ruqyah itu adalah sunnah beliau Nabi, ruqyah ini adalah anjuran beliau Nabi, kemudian kita mantap lagi untuk melakukan ruqyah, mohon kepada Allah agar dihindarkan dari setiap musibah, agar disembuhkan dari segala penyakit. Karena untuk memahami agama Islam tentunya kita tidak boleh memahami sesuai kehendak pikiran dan hati kita, tapi harus sesuai dengan kefahaman ulama-ulama salafus soleh agar kita tidak tersesat di jalan. Kemudian di dalam hadis ini itu anjurannya atau kandungan dari hadis ini dijelaskan, wad'ul yaddi ala maudhi'il alami ma'ad du'a war ruqyah. Di dalam hadis Nabi yang bersabda dari du'yadaka, hadis ini adalah anjuran ketika seseorang itu meruqyah dirinya sendiri, itu disuruh meletakkan tangannya di anggota yang terasa sakit
disertai membaca doa, baik itu dalam hati maupun dilafadzkan, waruqyah, dan membaca ayat-ayat Al-Quran apa yang ia bisa. Sahabat ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana ketika kita dimintai tolong untuk meruqyah orang lain, hukumnya bagaimana, dan ketika kita mendengar ada orang yang menolak ruqyah, tentunya kita bisa memberikan mereka dengan kefahaman yang benar sesuai hadis Nabi Muhammad SAW dan para pendapat ulama-ulama salafus soleh. Demikian, mudah-mudahan dapat menambah informasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.